Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sudah setia dan tentunya selalu menunggu video-video dari saya. Dan untuk kali ini saja kita sebentar. Untuk kali ini kita akan menjelaskan ya, bagi Anda yang pengguna mesin cuci dua tabung, sini dua tabung ya, pencuci sama pengering, entah itu merek apapun, ukuran berapa kilo, kapasitas berapapun ya, dan dimanapun ya, walaupun Anda menggunakan mesin cuci dua tabung, Anda wajib tahu beberapa tips berikut ini ataupun saran dari saya agar mesin cuci Anda jauh lebih awet dan bisa lebih bertahan lama ya. Untuk bagi Anda yang masih mesin cuci beli baru atau mungkin yang berniat mau membeli mesin cuci dua tabung, simak video ini, jangan di skip agar Anda lebih tahu, lebih memahami dan tidak salah paham ya. Untuk kali ini khusus ya untuk mencuci saja, karena untuk video mengering Anda cari saja di video saya, kayaknya ada. Kalau nggak ada ntar kita upload lagi. Kalau nggak ada, kalau ada cari saja, kayaknya sih ada. Dan untuk khusus mencuci, walaupun mesin cuci Anda dibilang agak kecil, sekitar 7,5 kg, Anda perlu tahu tips berikut. Yang pertama, paling utama adalah di bagian selang. Di bagian selang, Anda ketika udah mulai mengisi air di dalam tabung pencuci, itu selang wajib diturunkan. Kenapa? Apabila terjadi kebocoran pada sil pembuangan, otomatis air harus langsung keluar ke samping. Bila air keluar dari samping, Anda hubungi teknisi atau dibenerin sendiri untuk bagian sil pembuangannya. Jangan sampai ketika air keluar Anda ditaruh di bagian sini atau dicantelin ya. Bila air keluar dari selang, jangan lakukan hal demikian. Kenapa? Karena ini akan membuat air terlempar ke tabung pengering, dan tabung pengering pun karena dia adalah seal donat, jadi untuk airnya kemungkinan besar akan rembes melalui as pada dinamo. Jadi resikonya dinamo pengering akan mati karena kehujanan dari air bocoran dari sil pembuangan ya. Untuk yang utama adalah selang. Bila terjadi kebocoran, lakukan perbaikan sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, silahkan hubungi teknisi terdekat di tempat Anda. Terus hal yang kedua juga sangat penting, yaitu takaran air. Bila Anda ingin mencuci pakaian, walaupun itu sedikit atau banyak ya, diusahakan takaran airnya sesuai gimana ya. Untuk takarannya kita jelaskan. Untuk pakaian, ketika Anda sudah menaruhnya full, itu sebagai takaran saja. Bila pakaian kotor, kalian taruh full di sini sampai atas ini nggak masalah. Yang penting jangan ditekan. Ini adalah untuk takaran manual. Takaran manual, bila Anda ngasih full sampai sini misalnya, itu jangan ditekan dulu. Yang penting udah takaran full segini udah maksimal. Jangan ditekan. Kalau ditekan dia akan jauh lebih padat. Jadi takaran manualnya udah terlewat, over. Jadi untuk takaran maksimal manual, yaitu diisi pakaian masih kering full segini, nggak masalah.
sampai atas nggak masalah, yang penting jangan ditekan, yaitu agar terjadi rongga ataupun sela-sela sebagai air. Itu takaran manualnya. Dan yang kedua, ketika diisi air itu pakaian harus tenggelam dan ringan ya. Untuk di sini tangan kita masuk tenggelam dan ringan, kalau bisa sampai ke dasar baling-balingnya gitu, kita dengan mudah memegangnya sebagai penanda bahwa ini mesin cuci akan bergerak lebih enteng ataupun tidak mengalami tekanan ekstra ya. Untuk ini udah benar, ini tangan masuk sudah mudah kan, megang baling-baling bagian bawah itu dengan mudah tanpa kita harus menekan kencang ya, karena ini sudah sesuai ininya. Bila dikasih air kok tangan Anda baru segini, baru ke atas segini aja udah keras, itu harus ditambah air lagi atau dikurangin pakaiannya agar kerja dinamo pencuci tidak keberatan atau tidak berat, yang akan membuat yang pertama gearbox akan bocor, yang kedua dinamo akan mengalami kenaikan ampere lebih yang bisa membuat dinamo mati, dan untuk gearbox dia akan cepat bocor. Untuk timer pencuci dia akan mudah mengalami terbakar pada saklar otomatisnya atau bagian oper arah putarannya, terutama itu bagian putar kanan dan putar kiri, dia saklarnya akan cepat terbakar ya. Jadi bila Anda mencuci pakaian kebanyakan dan airnya kurang banyak, 3 resiko yang Anda terima, yaitu gearbox bocor, timer rusak kebakar, dan dinamo mati karena ampere lebih. Yang lebih parahnya lagi untuk bodi mesin cuci itu biasanya dia akan langsung jebol ya. Jadi untuk ini banyak banget, kalau Anda tidak memahami yang satu ini, otomatis Anda akan mengalami kerugian besar, di mana mesin cuci Anda diperbaiki dengan biaya mahal, yang pertama. Yang kedua, mesin cuci Anda tidak bisa dipakai lagi karena terjadi kebocoran atau terjadi tekanan lebih pada bodi mesin cuci yang membuat mesin cuci akan jebol ataupun retak ya. Ini yang membuat Anda kerugian besar bila Anda tidak memahami tips yang saya berikan ya. Untuk mungkin ini sepele. Di bagian mesin cuci biasanya dia terdapat bagian filter. Untuk bagian filter terkadang ada yang kebanyakan mampet karena tidak tahu ya. Bila Anda menggunakan pump, silakan buka filter ininya, terus dilepas saringannya, nggak masalah karena air pump kurasa sudah bersih ya. Untuk air ini dibuka filternya, terus dibuang saringannya agar air yang masuk tidak terhambat oleh saringan, dan otomatis air akan selalu masuk ke dalam dengan kondisi deras maksimal. Dan untuk Anda yang menggunakan air sumur ataupun air yang lainnya yang agak sedikit keruh, Anda lakukan pembersihan rutin pada lubang filternya atau bagian air masuk. Biasanya ada filter lah di situ, kalian bersihkan rutin setiap 2 kali cuci atau 1 kali cuci, terserah Anda, ataupun 5 kali cuci tergantung dari tingkat kekeruhan yang ada di tempat Anda. Oke, untuk ini kurasa paham. Untuk video pengering kita langsung saja, takutnya ntar banyak yang cari ya. Untuk bagian pengering kita sebagai contoh saja di sini ya, taruh sini dulu.
Untuk bagian pengering langsung saja kita tunjukkan ya. Untuk ini takutnya nggak ada yang nemu bagian pengering. Untuk Anda yang ingin mengeringkan pakaian, mengeringkan pakaian ya. Di sini juga ada beberapa larangan, ada beberapa anjuran dari saya agar Anda bisa mengeringkan tanpa terjadinya odak-odak yang terlalu lama, karena kalau sampai odak-odak terlalu lama otomatis dinamo akan cepat rusak ya. Ini gimana caranya? Yang pertama, Anda masukkan pakaian ke sini sampai penuh ya, kurang lebih sampai penuh. Ya, setelah anggap saja bila sampai penuh itu, setelah selesai Anda jangan ditekan, tapi diginikan atau ditarik ke atas terus dilepaskan lagi, otomatis dia akan menyesuaikan tempat yang dia pakai ya. Di sini jangan ditekan, karena ditekan akan membuat pakaian lebih padat dan proses pengeringan akan jauh lebih lambat. Cukup ditarik ke atas terus dikembalikan, otomatis dia akan menata ruangannya secara otomatis. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memasang tutup pengering. Bila tidak dipasang, otomatis pakaian akan terlempar ke lubang samping ya, yang membuat pakaian akan masuk ke bawah, dan biasanya emang tabung pengering akan kancet ataupun terhambat oleh pakaian yang melingkar pada as tabung pengeringnya. Jadi untuk yang mengeringkan itu, setelah ditata pakaiannya jangan ditekan, terus pasang tutup pengeringnya. Kita lanjut lagi menutup ya. Biasanya bila terjadi odak-odak itu jangan main tekan ya, semakin Anda menekan semakin bergetar kencang. Bila terjadi, biasanya emang terjadi dag-dag gitu ya, terjadi goyang-goyang, namun pengering jalan pelan. Kita jangan ditekan, tapi kita cukup lakukan cara yang sama, ditarik ke atas, kembalikan lagi, cari yang kira-kira masih menggumpal, tarik ke atas, lepaskan lagi, otomatis dia akan seimbang kanan kiri, seimbang secara melingkar. Terus kita tutup kembali, tutup pengering. Jangan lupa bila masih ada ini ditutup biar enggak terjadi loncatan, sebagai pengaman saja. Terus tutup ini, kita tinggal putar. Dan pekerjaan Anda sudah selesai. Terima kasih. Video sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel saya ataupun share video saya bila video saya bermanfaat untuk Anda, keluarga Anda, saudara Anda, dan kawan yang lainnya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.